Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika UMK. Apa kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan mahasiswa semua dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Kita tahu di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga imunitas kita, menjaga stamina kita, dan jangan lupa kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan sebelum makan dan sebelum memegang daerah wajah. Oke, rekan-rekan mahasiswa semua, mari hari ini kita mulai perkuliahan kita dengan mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Materi yang pertama ini kita akan mengetahui bagaimana menjadi seorang analis sistem. Nah, kalau teman-teman semua lihat di slide yang pertama ini, ada tulisan apa itu analisa dan perancangan sistem. Saat teman-teman mengambil mata kuliah ini, pasti berpikir, apa ya analisa dan perancangan sistem itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang analis sistem yang baik. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu analisa dan perancangan sistem itu kegiatan apa. Jadi, analisa dan perancangan sistem adalah suatu pendekatan sistematis untuk apa? Kalau teman-teman lihat di slide, yang pertama ada mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan-tujuan. Yang kedua ada menganalisis arus informasi dalam organisasi. Yang ketiga ada merancang sistem informasi terkomputerisasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita lihat dulu poin yang pertama, mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi peluang, dan mengidentifikasi tujuan. Identifikasi masalah, jadi seorang analis sistem itu kita harus tahu cara melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita lihat masalah itu bukan sebagai hambatan, tapi justru sebagai peluang masalah itu. Sehingga ada masalah, oh masalah ini bisa kita pecahkan dengan apa ya? Kita bisa melakukan apa untuk memecahkan masalah tersebut sehingga bisa dijadikan peluang dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, menganalisis arus informasi dalam organisasi. Jadi sebenarnya biasanya dalam sebuah organisasi itu kan kita pasti menemukan banyak masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Misalkan ada organisasi yang penggunaannya masih manual, pelaporannya masih manual. Nah, kita akan menganalisis proses bisnisnya, arus informasinya di situ bagaimana untuk bisa dijadikan peluang dan menciptakan sebuah aplikasi terkomputerisasi. Nah, poin yang ketiga ini merancang sistem informasi terkomputerisasi untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita identifikasi di poin yang pertama. Kita lihat dulu lagi, apa itu sistem? Sistem, kalau kalian lihat di slide, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau dilihat secara kasat matanya, pengertian yang ada di sini, sekumpulan unsur saling berkaitan dan mempengaruhi mencapai tujuan. Kalau kita ingat balik lagi, pengertian sistem itu sebenarnya sangat singkat dan sederhana. Jadi ada input, proses, output. Inputnya apa? Inputnya adalah sekumpulan unsur dan elemen tersebut. Nah, prosesnya itu yang mereka saling berkaitan tersebut dan melakukan kegiatan bersama, dan outputnya adalah tujuan yang akan dicapai. Nah, di sini ada beberapa pengertian sistem menurut beberapa pakar. Kalian bisa lihat sendiri di sini saya angkat 3 pakar sistem informasi yang mengangkat pengertian sistem. Menurut Ludwig von Bertalanffy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antarelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Nah, menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut Lakoff, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Kalau kalian lihat dari pengertian 3 pakar ini, sebenarnya intinya sama ya. Intinya sama kayak yang
pengertian yang tadi di slide sebelumnya. Jadi ada seperangkat unsur atau elemen saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga sebenarnya model sistem sederhana itu dapat digambarkan seperti ini. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu sistem? Sistem itu secara sederhana ya ada inputan diproses untuk menghasilkan output tertentu. Itu saja sudah benar. Jadi kalau kalian pusing-pusing memikirkan tadi pengertiannya yang panjang lebar seperti yang tadi, maka tidak bisa menghafal, maka ingat saja sistem secara sederhana. Ada input, proses, dan output. Oke, sekarang kita balik ke analisis sistem. Kalau di slide yang sekarang, analisis sistem itu berarti kita berbicara tentang personnya, orangnya. Jadi kalau tadi tentang sistemnya, sekarang orang. Analisis sistem adalah orang. Orang yang merancang sistem, meneliti, dan mempelajari masalah-masalah yang timbul, serta melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. Dan dia juga yang memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi lebih ke orang ya, kalau analisis sistem itu. Nah, gambaran analisis sistem atau sistem analis itu bisa kalian lihat pada slide yang ditampilkan sekarang. Jadi kalau kalian lihat ada beberapa kotak, ada 4 kotak, ada user, ada manajemen, ada analis sistem, ada programmer. Nah, kalian lihat letak analisis sistem itu dia berada di tengah-tengah, di antara user, programmer, dan manajemen. Jadi kalau ada di tengah-tengah, berarti kira-kira dia sebagai perantara. Jadi dia yang menjembatani antara user dengan programmer, begitu ya. Sehingga apa perannya? Apa peran dari seorang analis sistem? Kalau di sini ada 3 perannya, di slide yang ditampilkan sekarang ada 3, sebagai konsultan bisnis, sebagai ahli pendukung dalam bisnis, dan sebagai agen perubahan. Nah, kita lihat yang pertama, sebagai konsultan bisnis. Analis sistem harus mampu memahami keinginan klien dan memiliki kemampuan yang komunikasi dengan baik. Nah, kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh analis sistem ini tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tapi juga berkomunikasi dengan komputer. Jadi karena dia adalah orang yang nanti akan ketemu langsung dengan klien, dengan orang yang akan mempekerjakan kita untuk membangun sebuah sistem, jadi dia harus mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki komunikasi yang baik, memahami apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari si klien. Jadi biasanya klien kita itu kan background-nya itu bukan dari IT seperti kita misalkan. Jadi mereka biasanya menyampaikan kebutuhan mereka menggunakan bahasa mereka dengan kata-kata mereka. Nah, analis sistem ini harus mampu menangkap, memahami, dan mengidentifikasi masalah mereka yang mereka ungkapkan tersebut dan nanti mampu menerjemahkannya ke dalam perancangan untuk dikerjakan di komputer, begitu. Sehingga harus mampu memahami bahasa manusia dan juga harus mampu memahami bahasa komputer, bahasa pemrograman, begitu. Yang kedua, ahli pendukung dalam bisnis. Analis sistem harus pandai membaca situasi pasar dan memberi solusi dari permasalahan yang ada. Nah, ini juga penting karena tadi ya dia juga berkomunikasi dengan manajemen, maka dia harus mampu memiliki pengetahuan yang baik juga tentang kondisi pasar saat ini, bagaimana target pasar saat ini, sehingga masalah-masalah yang dia hadapi dan diidentifikasi tadi, dia mampu memberikan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Nah, dia juga yang ketiga sebagai agen perubahan. Analis sistem harus berpikir kreatif dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang mampu bersaing. Nah, tadi ini berhubungan juga dengan yang kedua tadi, membaca situasi pasar, sehingga inovasi-inovasi yang dia lakukan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar, sehingga dia juga mampu bersaing di pasar tersebut. Nah, fungsi analisis sistem, kita lihat fungsi analisis sistem. Ada 4 di sini. Mengidentifikasi masalah-masalah dari user, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user, memilih alternatif-alternatif metode pemecahan masalah,
merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Nah, kita lihat mengidentifikasi masalah. Tadi berarti dia ketemu user secara langsung kan, ketemu klien secara langsung menanyakan masalahnya apa. Apa yang mereka butuhkan masuk ke kedua. Setelah ada masalahnya, terus kebutuhannya apa? Kita harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari user tersebut. Kalau sudah dapat ketemu masalahnya, sudah tahu kebutuhan-kebutuhannya apa, maka analis sistem ini akan mencari alternatif metode pemecahan masalah. Jadi kira-kira masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan metode ini. Masalah A bisa dipecahkan dengan metode B, masalah B bisa dipecahkan dengan metode C, dan seterusnya itu juga dilakukan. Yang keempat, merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan perancangan permintaan user. Jadi setelah analisa, ketemu metodenya, dirancanglah. Apa yang dirancang? Ya database-nya, ya prosesnya, ya interface-nya, itu semua dirancang oleh si analis sistem tersebut. Nah, kita lihat sekarang contoh kasus yang pertama. Misalkan ada sistem informasi kepegawaian. Kita mau bangun nih sistem informasi kepegawaian. Nah, masalahnya apa? Masalah yang kita temui, biasanya ini kan di instansi ya. Kira-kira apa? Kalau di sini saya angkat ada 3 masalah. Data masih manual, kesulitan dalam mencari data, kesulitan dalam membuat laporan data pegawai. Nah, ketiga masalah ini kita harus mencari solusinya apa ya? Kalau data masih manual, oke lah. Ayo kita buat berarti rekap data secara terkomputerisasi. Pencarian data, mereka sulit dalam mencari data, berarti kita sediakan fitur untuk searching. Pencarian data, nanti tinggal mau dicari berdasarkan kata kunci apa, keyword apa. Dan kesulitan dalam membuat laporan, oke berarti sistem kita harus ada pelaporan otomatis. Tinggal nanti kita tanyakan, laporannya mau berdasarkan apa saja yang mau dibuat laporannya, mau laporannya per periode apa, harian, bulanan, mingguan, tahunan, atau gimana. Nah, itu solusi-solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, semua solusi yang kita sudah tawarkan itu juga kita tawarkan kepada klien, tapi hasil akhirnya juga tetap di klien. Mereka mau nggak bikin yang sama dengan yang kita tawarkan, atau jadi biasanya kita punya beberapa tawaran untuk dipilih oleh klien kita. Cocoknya dengan proses bisnis mereka apa, cocoknya dengan keinginan mereka apa, dengan selera mereka itu bagaimana. Itu semua tergantung dari klien. Jadi seorang analis sistem itu juga biasanya jangan mentingin egonya untuk misalnya saya maunya bikin kayak gini gitu. Tapi ya harus sesuai kebutuhan klien dong. Yang nanti make siapa? Kita hanya menawarkan. Bagusnya itu seperti ini, Bapak. Bagusnya itu seperti ini, Bu. Jadi nanti ada seperti ini, gini itu kita arahkan. Tapi tidak perlu memaksa mereka harus mau seperti yang kita inginkan. Kita ikutin saja apa maunya mereka, tapi kita tetap memberikan yang terbaik untuk memecahkan masalah mereka. Jadi jangan terlalu idealis juga, tapi kita tetap mengikuti kebutuhan dan keinginan dari si klien tersebut. Begitu ya. Oke, kita lihat contoh kasus yang kedua. Oke, di sini ada aplikasi web untuk deteksi kecanduan game pada anak. Kalau kasus seperti ini masalahnya apa? Ada anak usia dini sekarang kecanduan game. Sekarang siapa yang nggak suka main game? Siapa yang nggak punya gadget? Anak-anak PAUD saja sudah senang main game, begitu kan? Jadi kalau tidak dikontrol dengan baik, malah akan menjadi kecanduan game dan itu berbahaya untuk perkembangan anak tersebut. Maka anak usia dini sekarang kalau dilihat banyak yang kecanduan game. Kesulitan dalam menentukan seorang anak kecanduan game atau tidak itu juga masalah, karena orang tua itu masih awam menentukan anaknya saya ini sudah kecanduan game atau masih ada di tahap wajar dalam bermain game. Nah, bagaimana cara menentukannya? Dia sendiri nggak tahu gejala-gejalanya apa, batasan-batasannya apa. Oleh sebab itu, di sini kita kasih solusi. Solusinya apa di sini? Mencari model yang tepat untuk mendeteksi kecanduan game pada anak. Membuat rule atau aturan yang sesuai untuk mendeteksi tingkat kecanduan game pada anak. Dan membuat aplikasi web
yang dapat diakses orang tua kapan saja, di mana saja selama terkoneksi internet. Jadi masalah tersebut kita tawarkan solusi ini, sehingga orang tua yang tadinya masih awam bisa mendeteksi sampai di mana nih anak saya sudah kecanduan game atau belum. Kalau sudah kecanduan game, berarti apa yang harus saya lakukan? Kalau belum kecanduan game, oke, berarti tetap dikontrol batas permainan game dengan gadget tersebut. Oke, untuk hari ini materinya seperti itu. Nanti akan saya share. Selain itu kita juga nanti ada tatap maya via Google Meet begitu. Nah, dan ada tugas yang harus kalian kerjakan di sini. Nanti saya jelasinnya juga di tatap maya saja karena untuk pembagian kelompok dan lain-lain. Semoga nanti perkuliahan kita walaupun masih online seperti ini tetap dapat berjalan dengan lancar. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain, kalian bisa nyatet nanti saat tatap maya dengan via Google Meet, kita bisa berinteraksi, tanya jawab dan sebagainya. Nah, quote of the day hari ini, jadikanlah tantangan sebagai peluang, lihat masalah sebagai harapan. Jadi seperti tadi, seorang analis sistem harus memiliki quote seperti ini, menjadikan tantangan sebagai peluang dan melihat masalah sebagai harapan, sehingga kalian bisa sukses nanti untuk menjadi seorang analis sistem. Jangan jadikan tantangan dan masalah itu momok yang bikin kalian takut, tapi hadapi itu dan jadikanlah itu peluang dan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini, untuk menyimak video hari ini. Semoga kita semua ya tetap dalam keadaan sehat. Selamat pagi atau siang atau malam kalau kalian nonton video ini. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Salam. Tuhan memberkati.